Jadi kita masih bisa menunggu ya, Pak? Baru dimatangkan. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Partai perorangan yang selama ini masih kita bertanya-tanya ya, maksudnya apa ya Pak Jokowi ngomong gitu? Ternyata akhirnya terjawab ketika wawancara eksklusif oleh Mbak Nana. Mari kita analisis bareng-bareng teman-teman, dan jangan lupa komentar ya. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Pak, pengalaman kemarin di Pilkada itu membuat Bapak ingin untuk masuk lagi partai politik atau justru membuat Bapak merasa sudahlah tidak perlu lagi terlibat politik elektoral? Enggak lah, itu apa, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi, saya harus berhitung panjang. PAN mengajak, Golkar berharap, Gerindra menyebut. Bapak ada ketertarikan untuk menerima? Belum berpikir ke arah sana. Belum? Belum berpikir ke arah sana. Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan, itu maksudnya apa Pak, partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi Widodo? baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Artinya? Ya, dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak. Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing, Pak. Partai perseorangan menjadi partai super TBK. Mirip kayak PT TBK. Mirip kayak perusahaan terbuka. Oke, kita lihat dulu ya. Dari kalimat Pak Jokowi pertama itu ngomong, Bapak ada ketertarikan untuk menerima? Belum berpikir ke arah sana. Belum? Belum berpikir ke arah sana. pertama, Gerindra, PAN mulai nih. Artinya mau merekrut Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi bilang, belum terpikirkan ke arah sana. Oke. Ya, jawaban yang cukup diplomatis, tapi menurut saya maknanya dalam ya. Beliau mungkin, ya kalau memang mau bergabung sama partai orang lagi, ya apa bedanya dia dengan partai sebelumnya yang membuat dia bisa mencapai puncak dari segala karir politik yang ada, yaitu presiden. Kalau dia masuk ke yang lain, paling jadi dewan pembina. Masa jadi ketua? Anda menjadi ketua terus gimana? Nah kan gitu ya. Pak Jokowi mungkin tidak seperti itu. Jadi makna belum terpikirkan tuh mungkin dia menunggu ada partai yang sesuai dengan harapan dia nggak? PSI mungkin yang sudah dipegang oleh anaknya, tapi kayaknya masih terlalu kecilkah pengaruhnya atau bagaimana? Sehingga PSI kayak nggak terlalu signifikan banget gitu loh suaranya maupun pengaruhnya. Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan, itu maksudnya apa Pak, partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi Widodo? baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Pak Jokowi tentang partai perseorangan ini mulai membuka nih celah, mulai membuka clue-nya nih. Partai super TBK, partai super terbuka, mirip PT terbuka. Jadi ada kepemilikan saham, kepemilikan individu-individu di situ yang ya intinya biar partai ini benar-benar disayang seperti ada keringatnya di dalam. Dan kalimat Pak Jokowi, kita sedang mematangkan, artinya sedang mematangkan partai super terbuka. Dan ada kalimat kita, berarti nggak Pak Jokowi sendiri dong. Kita itu dengan siapa ya Pak? Nah ini jadi pertanyaan. Boleh kita menduga-duga apakah mungkin dengan orang-orang yang loyal dengan Pak Jokowi?
misalkan dari kaum-kaum projo mungkin, kita nggak tahu nih. Bisa demikian. Apakah dari loyal-loyal yang lain atau ya para aktivis lain lah misalkan ya. Mirip seperti orang-orang yang selama ini sangat all out buat Pak Jokowi. Ya kita bisa lihat lah orangnya siapa-siapa aja. Bisa jadilah orang-orang ini yang membantu Pak Jokowi untuk mematangkan partai super TBK-nya ini. Yuk kita lihat kalimat yang lain. Artinya, Ya dimiliki oleh seluruh anggota. kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak. Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Karena super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Hmm. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing, Pak. Nah, Pak Jokowi menekankan partai yang dimiliki semua anggotanya, kepemilikan semua anggotanya, supaya mereka benar-benar bisa membangunnya itu benar-benar kayak penuh kasih lah ya, penuh cinta lah, karena memang partainya miliknya sendiri gitu loh. Begitu. Mungkin kalau di sebuah klub sepak bola seperti Barcelona lah ya, dengan kepemilikan saham para fans-fansnya, atau klub-klub Bundesliga yang sampai 51%-nya itu milik para fansnya juga, mirip seperti itulah ya. Nah, jadi ada hak dari anggota tanpa dimonopoli oleh satu pihak yang punya darah biru kah, yang punya gelar bangsawan kah, atau dari awal juga sudah bagian dari oligarki kah. Nah, jadi Pak Jokowi seperti menerobos pakem itu, seperti partai yang benar-benar memiliki kemampuan mencetak kader-kader yang benar-benar profesional, all out, tanpa harus dimonopoli oleh satu orang tokoh di dalam suatu partai itu. Sejujurnya kalau boleh terus terang ya, itu mirip seperti partai Golkar, bahkan mungkin mirip seperti partai PKS sendiri. Kalau kita berbicara seperti itu ya, walaupun dalam politik ini tentunya akan ada muncul orang-orang yang punya ambisi dan kelak malah memonopoli. Tapi kalau katanya super TBK, berarti ada seperti anggaran dasar rumah tangganya yang menekankan bahwa suara anggota adalah suara rakyat juga. Jadi, ya pasti lebih demokratis tanpa ada intervensi tokoh yang sangat disakralkan. Nah, itu mungkin harapan Pak Jokowi sehingga ada partai super TBK. Ketika Mbak Nana bilang, apakah partai selama ini seperti itu? Kebanyakan, ya aku pikir memang kebanyakan juga demikian ya. Terlalu banyak partai karismatik. Artinya terlalu kuat dengan satu penokohan. Dan ketika penokohannya ini pergi atau lengser, maka partai itu pun redup juga. Dengan demikian, partai ini sebenarnya tidak ideal. Jadi Pak Jokowi pengen partai super TBK. Mirip mungkin kayak di Inggris atau di Amerika ya, dengan partai mereka yang selalu mencetak kader-kader terbaik tanpa dimonopoli oleh satu orang tokoh atau beberapa tokoh lainnya. Sekian analisisku mengenai partai perseorangan yang mungkin kita terjemahkan partai super TBK. Nanti kita lanjutkan dalam analisis lain mengenai wawancara eksklusif Mbak Nana dengan Pak Jokowi di Solo. Sampai ketemu lagi, jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.